Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan eksekusi hukuman mati tahap ketiga bagi para napi narkoba akan segera dilakukan. Prasetyo mengatakan keputusan eksekusi mati adalah keputusan yang sulit dan mengikut sertakan banyak pihak. Namun khusus untuk kasus kurir narkoba Mary Jane, menurut Prasetyo, proses tersebut masih menunggu proses peradilan di Filipina. Ya, berulang kali saya katakan bahwa eksekusi mati ini bukan sesuatu yang menyenangkan kan. Seneng nggak itu? Ya kan, tetapi harus kita lakukan. Bagaimanapun ini menyangkut masalah kelangsungan hidup bangsa kita. Ya, jadi itu saja sebenarnya. Mabes Polri sudah menyiapkan regu tembak, Pak, berarti dalam waktu dekat, Pak? Apanya? Mabes Polri sudah. Ya mereka kan setiap hari bisa latihan. Polisi yang pegang senjata ya latihan nembak itu biasa gitu loh. Bahwa nanti sasarannya para bandar narkoba yang sudah inkrah putusannya ya itu yang nantinya kita akan lakukan bersama dengan mereka. Kita saya katakan makanya perlu koordinasi dengan semua pihak. Ya Polri, ya Kementerian Kesehatan, ya apa itu Kementerian Agama. Kan kita perlu rohani juga di sana, ada bimbingan rohani dan sebagainya. Konfirmasi jumlahnya berapa Pak narapidana yang sudah inkrah dan akan diakseskan? Belum kita pastikan, kita lihat dulu nanti. Ya. Kabarnya Mei ini. Mary Jane masih menunggu proses hukum di Filipina. Karena cacat terakhir tempoh mau dieksekusi, ternyata itu ada yang datang menyerahkan diri. Kasus kekerasan seksual menempati peringkat kedua dari seluruh kasus kekerasan pada perempuan. Masyarakat pun meminta pemerintah segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual tahun 2016 mencapai 2.399 kasus. Hingga kini belum ada payung hukum yang pasti terkait kasus kekerasan seksual. Selain pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, pemerintah juga diminta segera mengimplementasikan kurikulum pendidikan seksualitas, reproduksi, dan kesetaraan gender sedari dini. Kasus Yuyun, siswi SMP Bengkulu yang diperkosa oleh 14 pemuda mabuk, menjadi puncak kemarahan organisasi masyarakat. Kami juga ikut mendukung pengesahan RUU PKS dan mendorong RUU ini agar menjadi prioritas pembahasan. Karena undang-undang tersebut kami mengharapkannya undang-undang ini menjadi payung hukum bagi untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara Indonesia, baik dari usia anak. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang mahasiswi diperkosa suami dosen di Palembang, Sumatera Selatan. Mahasiswi Universitas Negeri ini diperkosa dengan ancaman tidak lulus kuliah. Pemerkosaan terjadi ketika mahasiswi berinisial BR meminta bimbingan skripsi terhadap istri pelaku yang seorang dosen. Karena sang istri tidak ada di rumah, pelaku pun secara paksa mengajak korban berbuat asusila. Tak terima perlakuan yang dialaminya, korban melaporkan pelaku ke polisi Resort Kota Palembang. Untuk melengkapi laporan, polisi akan memanggil pelaku dan melakukan pemeriksaan atas laporan korban. Baik, memang di SPKT Polresta Palembang telah menerima laporan mengenai dugaan perbuatan asusila dari seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Palembang yang dilakukan oleh salah satu dosen ya. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti. Dari penyidik juga akan segera melakukan visum terhadap korban. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan tersangka kasus dana hibah Kadin Jatim Lanyala Mataliti belum ditangkap. Sama seperti keterangan Jaksa Agung, dalam 1 atau 2 hari ini akan ada kejutan dari kasus Lanyala Mataliti. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung memastikan penyidik Kejati Jatim masih berusaha menangkap Ketua Umum PSSI itu. Senada dengan pernyataan Jaksa Agung, Maruli juga mengatakan ada kejutan terkait kasus dana hibah Jawa Timur dalam 1 atau 2 hari mendatang. Kejati Jatim berjanji tidak akan merahasiakan apabila Lanyala ditangkap. Isu yang berkembang, memang kita terus berusaha mencari di mana keberadaan Lanyala. Jadi kalau hari ini dibilang Lanyala sudah tertangkap, mungkin keberhasilan yang tertunda ya. Belum. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus berusaha.
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meninjau Pulau Reklamasi bersama dengan sejumlah menteri. Peninjauan itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nori Utari dan juru kamera Muhammad Rito. Ya Nori, apa hasil tinjauan dari Ahok beserta menteri ke sejumlah pulau reklamasi? Iya, Egan, bisa kami sampaikan di sini. Tepat di belakang kami ini adalah proyek dari reklamasi Teluk Jakarta. Dan baru saja tadi selesai dilakukannya peninjauan, yaitu ke reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan langsung oleh 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, dan juga Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, dan juga Menteri Kehutanan, maksud kami Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang juga didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dari total 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta, ada 2 pulau yang dilakukan peninjauan langsung, yaitu adalah Pulau C dan Pulau D. Dan di tengah peninjauan yang dilakukan tadi oleh 3 menteri dan juga 1 gubernur ini, di tengah peninjauan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Pulau C dan Pulau D yang merupakan pengembang dari PT Kapuk Naga Indah ini telah ditemukan bahwa kedua pulau ini tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk dilakukannya pembangunan reklamasi. Tadi Siti Nurbaya menyebutkan beberapa hal yang belum dipenuhi, diantaranya adalah bahwa pengembang belum melakukan pengajian lebih lanjut atau jaminan adanya ketersediaan air bersih apabila Pulau C dan Pulau D ini telah difungsikan untuk masyarakat umum, dan juga tidak dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai aliran gas laut, dan juga ditemukannya yaitu dengan keberadaan Pulau C dan Pulau D ini adalah potensi kerusakan terhadap hutan lindung di Muara Angke dan juga PLTU di Muara Angke. Dan ada satu poin penting yang diungkapkan oleh Menteri Siti Nurbaya bahwa idealnya antara Pulau C dan Pulau D ini seharusnya memiliki jarak yaitu minimal 100 meter. Dan pada saat tadi dilakukannya peninjauan dan juga kami juga ikut serta dalam peninjauan tersebut, memang ditemukan di lapangan bahwa keberadaan dari Pulau C dan juga Pulau D ini berhimpitan dan tidak ada sama sekali jarak. Padahal dengan jarak tersebut nantinya jarak yang ada ini akan difungsikan sebagai jalan bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya menangkap ikan. Dan saat tadi Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan hal tersebut, dari pihak pengembang yaitu Direktur 3 PT Kapuk Naga Indah yaitu Nono Sampono mengungkapkan bahwa mereka mengakui bahwa seharusnya pembangunan antara Pulau C dan Pulau D ini ada jarak. Namun karena kebutuhan konstruksi, maka untuk sementara ini pembangunan dilakukan penghimpitan terlebih dahulu. Namun apabila pemerintah Indonesia meminta agar adanya jarak atau jalan bagi para nelayan ini, mereka siap untuk melakukan pengerukan kembali. Dan juga dari pihak pengembang mengakui bahwa mereka telah menghentikan pengerukannya yaitu sejak bulan Oktober tahun 2014, dan setelah itu mereka hanya melakukan pemerataan atau pembangunan yaitu ruko dan juga rumah. Dan selain itu juga dari pihak pengembang meminta agar penerbitan IMB bisa segera diterbitkan. Namun dari pihak pemerintah yaitu dijawab langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa IMB tidak bisa diterbitkan terlebih dahulu sebelum persyaratan yang diminta pemerintah dipenuhi oleh pengembang. Egan. Ya, lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil dari tinjauan ini? Ya baik, Nuril, lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil tinjauan ini?
Ya, Egan, bahwa tindak lanjut ini tadi dari pembicaraan 3 menteri yaitu Rizal Ramli, Siti Nurbaya, dan juga Susi Pujiastuti dan juga Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa seluruh 17 pulau yang ada di reklamasi Teluk Jakarta ini untuk sementara diberhentikan terlebih dahulu. Dan tadi juga setelah melakukan peninjauan, para menteri bertemu langsung dengan para nelayan yaitu di Pasar Ikan Muara Angke, dan memang pada saat para menteri datang, nelayan menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka sangat menentang dengan pembangunan reklamasi ini, dan juga dengan adanya aspirasi tersebut langsung direspon oleh Menteri Perikanan dan juga Kelautan Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa sejak awal dirinya telah menolak dengan adanya pembangunan reklamasi ini karena bisa sangat mengganggu aktivitas nelayan. Namun Susi meminta kepada para nelayan untuk bersabar, yaitu menunggu hasil dari moratorium untuk melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut mengenai keberadaan reklamasi ini. Apabila ditemukan dari 17 pulau ini ternyata mempunyai potensi merusak lingkungan dan juga mengganggu aktivitas nelayan, Susi menjamin bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pengerjaan pulau tersebut akan dihentikan. Oleh sebab itu, Susi berharap dari pihak nelayan untuk bersabar dan menunggu hasilnya, yaitu pada bulan Oktober mendatang. Dan tentunya kita mengetahui bersama bahwa proyek dari Teluk Jakarta ini adalah mega proyek besar dari Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak swasta. Diketahui bahwa total dari pembangunan ini ditafsir yaitu mencapai sekitar 300 triliun rupiah, yaitu dengan total wilayah sebesar 6.000 hektar, dan juga ditafsir bahwa akan bisa menampung yaitu sekitar 1,75 juta orang untuk menampung di reklamasi ini. Dan yang terakhir tadi Menteri dari Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengkajian. Yang terpenting adalah bahwa pembangunan reklamasi ini tidak sepenuhnya dipegang kendali oleh swasta, melainkan harus dipegang kendali oleh pemerintah Indonesia dan mengutamakan mengenai kepentingan bagi nelayan selain mementingkan bagi komersil ataupun pihak swasta. Egan. Pernyataan Jaksa Agung Maruli juga mengatakan ada kejutan terkait kasus dana hibah Jawa Timur dalam 1 atau 2 hari mendatang. Kajati Jatim berjanji tidak akan merahasiakan apabila Lanyala ditangkap. Isu yang berkembang, memang kita terus berusaha mencari di mana keberadaan Lanyala. Jadi kalau hari ini dibilang Lanyala sudah tertangkap, mungkin keberhasilan yang tertunda ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus berusaha. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meninjau pulau reklamasi bersama dengan sejumlah menteri. Peninjauan itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nori Utari dan juru kamera Muhammad Rito. Ya Nori, apa hasil tinjauan dari Ahok beserta menteri ke sejumlah pulau reklamasi? Iya, Egan, bisa kami sampaikan di sini. Tepat di belakang kami ini adalah proyek dari reklamasi Teluk Jakarta. Dan baru saja tadi selesai dilakukannya peninjauan, yaitu ke reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan langsung oleh 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, dan juga Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang juga didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dari total 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta, ada 2 pulau yang dilakukan peninjauan langsung, yaitu adalah Pulau C dan Pulau D. Dan di tengah peninjauan yang dilakukan tadi oleh 3 menteri dan juga 1 gubernur ini, di tengah peninjauan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Pulau C dan Pulau akan kembali
dan juga dari pihak pengembang mengakui bahwa mereka telah menghentikan pengerukannya yaitu sejak bulan Oktober tahun 2014 dan setelah itu mereka hanya melakukan pemerataan atau pembangunan yaitu ruko dan juga rumah. Dan selain itu juga dari pihak pengembang meminta agar penerbitan IMB bisa segera diterbitkan, namun dari pihak pemerintah yaitu dijawab langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa IMB tidak bisa diterbitkan terlebih dahulu sebelum persyaratan yang diminta pemerintah dipenuhi oleh pengembang. Egan. Ya, dari lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil dari tinjauan ini? Ya baik, Nuril, lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil tinjauan ini? Ya, Egan, bahwa tindak lanjut ini tadi dari pembicaraan 3 menteri yaitu Rizal Ramli, Siti Nurbaya, dan juga Susi Pujiastuti dan juga Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa seluruh 17 pulau yang ada di reklamasi Teluk Jakarta ini untuk sementara diberhentikan terlebih dahulu. Dan tadi juga setelah melakukan peninjauan, para menteri bertemu langsung dengan para nelayan yaitu di Pasar Ikan Muara Angke, dan memang pada saat para menteri datang nelayan menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka sangat menentang dengan pembangunan reklamasi ini, dan juga dengan adanya aspirasi tersebut langsung direspon oleh Menteri Perikanan dan juga Kelautan Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa sejak awal dirinya telah menolak dengan adanya pembangunan reklamasi ini karena bisa sangat mengganggu aktivitas nelayan. Namun Susi meminta kepada para nelayan untuk bersabar yaitu menunggu hasil dari moratorium untuk melakukan evaluasi dan pengkajian. Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan eksekusi hukuman mati tahap ketiga bagi para napi narkoba akan segera dilakukan. Prasetyo mengatakan keputusan eksekusi mati adalah keputusan yang sulit dan mengikut sertakan banyak pihak. Namun khusus untuk kasus kurir narkoba Mary Jane, menurut Prasetyo, proses tersebut masih menunggu proses peradilan di Filipina. Ya, berulang kali saya katakan bahwa eksekusi mati ini bukan sesuatu yang menyenangkan kan. Seneng nggak itu? Ya kan, tetapi harus kita lakukan. Ya, bagaimanapun ini menyangkut masalah kelangsungan hidup bangsa kita. Ya, jadi itu saja sebenarnya. Mabes Polri sudah menyiapkan regu tembak, Pak, berarti dalam waktu dekat, Pak? Apanya? Mabes Polri sudah. Ya mereka kan setiap hari bisa latihan. Ya, polisi yang pegang senjata ya latihan nembak itu biasa gitu loh. Bahwa nanti sasarannya para bandar narkoba yang sudah inkrah putusannya, ya itu yang nantinya kita akan lakukan bersama dengan mereka. Itu saya katakan makanya perlu koordinasi dengan semua pihak. Ya Polri, ya Kementerian Kesehatan, ya apa itu Kementerian Agama. Kan kita perlu rohaniwan juga di sana. Ada bimbingan rohani dan sebagainya. Konfirmasi jumlahnya berapa Pak narapidana yang sudah inkrah? Belum kita pastikan, kita lihat dulu nanti. Ya. Kabarnya Mei ini. Mary Jane masih menunggu proses hukum di Filipina. Karena cacat terakhir Tempohari mau dieksekusi, ternyata berdua ada yang datang menyerahkan diri. Kasus kekerasan seksual menempati peringkat kedua dari seluruh kasus kekerasan pada perempuan. Masyarakat pun meminta pemerintah segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual tahun 2016 mencapai 2.399 kasus. Hingga kini belum ada payung hukum yang pasti terkait kasus kekerasan seksual. Selain pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, pemerintah juga diminta segera mengimplementasikan kurikulum pendidikan seksualitas, reproduksi dan Ode yang merupakan pengembang dari PT Kapuk Naga Indah ini telah ditemukan bahwa kedua pulau ini tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk dilakukannya pembangunan reklamasi. Tadi Siti Nurbaya menyebutkan beberapa hal yang belum dipenuhi, diantaranya adalah bahwa pengembang belum melakukan pengajian lebih lanjut atau jaminan adanya ketersediaan air bersih apabila Pulau C dan Pulau D ini telah difungsikan untuk
masyarakat umum dan juga tidak dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai aliran gas laut dan juga ditemukannya yaitu dengan keberadaan Pulau C dan Pulau D ini adalah potensi kerusakan terhadap hutan lindung di Muara Angke dan juga PLTU di Muara Angke. Dan ada satu poin penting yang diungkapkan oleh Menteri Siti Nurbaya bahwa idealnya antara Pulau C dan Pulau D ini seharusnya memiliki jarak yaitu minimal 100 meter. Dan pada saat tadi dilakukannya peninjauan dan juga kami juga ikut serta dalam peninjauan tersebut, memang ditemukan di lapangan bahwa keberadaan dari Pulau C dan juga Pulau D ini berhimpitan dan tidak ada sama sekali jarak. Padahal dengan jarak tersebut nantinya jarak yang ada ini akan difungsikan sebagai jalan bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya menangkap ikan. Dan saat tadi Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan hal tersebut dari pihak pengembang yaitu Direktur 3 PT Kapuk Naga Indah yaitu Nono Sampono mengungkapkan bahwa mereka mengakui bahwa seharusnya pembangunan antara Pulau C dan Pulau D ini ada jarak. Namun karena kebutuhan konstruksi, maka untuk sementara ini pembangunan dilakukan penghimpitan terlebih dahulu. Namun apabila pemerintah Indonesia meminta agar adanya jarak atau jalan bagi para nelayan ini, mereka siap untuk melakukan kesetaraan gender sedari dini. Kasus Yuyun, siswi SMP Bengkulu yang diperkosa oleh 14 pemuda mabuk menjadi puncak kemarahan organisasi masyarakat. Kami juga ikut mendukung pengesahan RUU PKS dan mendorong RUU ini agar menjadi prioritas pembahasan. Karena undang-undang tersebut diharapkan, kami mengharapkannya undang-undang ini menjadi payung hukum bagi untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara Indonesia, baik dari usia anak. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang mahasiswi diperkosa suami dosen di Palembang, Sumatera Selatan. Mahasiswi Universitas Negeri ini diperkosa dengan ancaman tidak lulus kuliah. Pemerkosaan terjadi ketika mahasiswi berinisial BR meminta bimbingan skripsi terhadap istri pelaku yang seorang dosen. Karena sang istri tidak ada di rumah, pelaku pun secara paksa mengajak korban berbuat asusila. Tak terima perlakuan yang dialaminya, korban melaporkan pelaku ke polisi Resort Kota Palembang. Untuk melengkapi laporan, polisi akan memanggil pelaku dan melakukan pemeriksaan atas laporan korban. Baik, memang di SPKT Polresta Palembang telah menerima laporan mengenai dugaan perbuatan asusila dari seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Palembang yang dilakukan oleh laporannya salah satu dosen ya. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti. Dari penyidik juga akan segera melakukan visum terhadap korban. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan tersangka kasus dana hibah Kadin Jatim Lanyala Mataliti belum ditangkap. Sama seperti keterangan Jaksa Agung, dalam 1 atau 2 hari ini akan ada kejutan dari kasus Lanyala Mataliti. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung memastikan penyidik Kejati Jatim masih berusaha menangkap Ketua Umum PSSI itu. Senada dengan